mengusir janda yang hamil. Tapi nenek, yang menampungnya menyimpan rahasia. Sari memegang koper dengan satu tangan, dan mengelus perut enbulannya dengan tangan satunya merasakan kakinya gemetar. Sementara hujan membasahi gaun kuningnya. Rumah mewah keluarga Kusuma, tempatnya tinggal 2 tahun terakhir telah tertinggal di belakang. Tapi teriakan ibu mertua masih bergema di telinganya. Tuduhan tentang masa lalunya yang takkan pernah bisa ia hapus. Di sanalah di gerbang besi itu, Ibu Ratna mendorongnya keluar dengan kasar berteriak agar tetangga mendengar bahwa ia telah menipu Aditya yang malang tentang asal-usulnya. Yang sederhana, bahwa ia menikah demi kepentingan bahwa ia tak layak mendapat sepeser pun dari keluarga Kusuma. Sari mencoba menjelaskan bahwa suaminya tahu persis dari mana ia berasal saat mereka menikah. Tapi ibu mertua tak mau mendengar. Aditya telah pergi 3 bulan lalu. Diambil oleh penyakit mendadak yang tak diduga siapapun. Dan sejak itu, keluarga menunjukkan wajah asli mereka. Janda muda itu berjalan menyusuri jalan setapak tanah, tanpa tahu harus pergi ke mana. Keluarganya sendiri terlalu miskin untuk membantunya, dan rasa malu kembali dengan kekalahan membuatnya lebih memilih tujuan lain apun. Kuda yang ia tunggangi adalah satu-satunya harta yang berhasil ia bawa. Hadiah yang Aditi berikan di hari ulang tahun pernikahan mereka dan yang tak berani diambil ibu mertua di depan saksi. Beberapa jam kemudian saat matahari mulai bersembunyi di balik gunung, Sari melihat sebuah properti kecil dan terpencil. Rumah itu sederhana, terbuat dari batu dan kayu tua, tapi ada sesuatu yang meneduhkan pada asap yang mengepul dari cerobong itu. Seorang wanita berambut putih sedang mengaduk tanah dekat pintu masuk, mengenakan celemek lusuh dan selendang diikat di kepala. Wanita itu mengangkat mata saat mendengar suara derap kuda mendekat. Wajahnya diukir oleh waktu dan kerja keras, tapi ada kekuatan di matanya yang membuat Sari ragu sebelum berbicara. "Selamat sore, Ibu," kata Sari dengan suara lemah. Saya butuh bantuan." Nenek itu memandanginya dari atas ke bawah, memperhatikan gaun halus yang basah kuyup, perut yang membulat, mata merah karena terlalu banyak menangis. "Tersesatkah, Nona? Saya tidak punya tempat untuk pergi." Akuari merasakan air mata kembali. "Saya diusir dari rumah. Saya hamil dan sendirian." Wanita itu terdiam lama seakan menimbang setiap kata sebelum menjawab. "Siapa namamu?" "Sari. Sari Kusuma." Sesuatu berubah di wajah nenek itu saat mendengar nama keluarga itu. Jarinya mencengkeram, cangkul lebih kuat dan ia cepat memalingkan pandangan. "Kusuma, kau bilang?" "Ya, Ibu, itu nama keluarga suami saya." Dia telah pergi belum lama ini?" Nenek itu mengangguk perlahan, seakan memproses informasi yang hanya ia ketahui. "Panggil saja saya Lastri." "Ibu, Lastri." Ia menunjuk ke belakang rumah. "Ada sebuah kamar kecil di sana." "Bukan apa-apa, tapi ada tempat tidur dan atap. Kau bisa tinggal untuk sementara." Sari hampir jatuh dari kuda karena lega. "Terima kasih, Ibu Lastri. Saya janji akan bekerja, akan membantu semampunya. Saya tak ingin menjadi beban." "Kita lihat," kata wanita itu dengan suara keras. "Tapi jangan tanya tentang hidupku, dan aku tak akan tanya tentang hidupmu. Mengerti?" Sari merasa syaratnya aneh, tapi mengangguk setuju. Tempat berlindung apun lebih baik daripada tidur di jalan. Di malam pertama itu terbaring di kasur tipis yang berbau apek. Sari tak bisa tidur. Ia mendengar langkah Ibu Lastri hilir mudik di rumah, seakan ia juga tak menemukan kedamaian. Menjelang subuh, ia mendengar tangisan tertahan dari kamar sebelah, isakan dalam dari seseorang yang menyimpan luka lama. Keesokan harinya, Sari terbangun oleh suara panci di dapur. Saat keluar dari kamar, ia mendapati Ibu Lastri sedang menyiapkan kopi sederhana. "Aku tidak biasa menerima tamu," kata wanita itu tanpa menatapnya. "Jadi jangan
harap kemewahan. Saya bersyukur atas apun, Ibu Lastri. Mereka makan dalam diam. Sari menyadari, rumah itu bersih, tapi kosong tanpa foto. Di dinding, tanpa barang-barang pribadi. Yang terlihat, seolah-olah Ibu Lastri berusaha menghapus semua jejak masa lalu. Boleh saya tanya sudah berapa lama Ibu tinggal di sini? Ibu mengunyah perlahan. Sebelum menjawab, terlalu lama, saya beli tanah ini lebih dari 30 tahun yang lalu. Sendirian? Selalu. Sendirian. Suaranya mengandung kepahitan yang menusuk. Sari tidak memaksa. Dia menghabiskan sisa pagi, membantu merawat kebun kecil, merasakan bayi dalam kandungannya bergerak setiap kali dia bergerak. Ibu Lastri bekerja dengan energi yang tak sesuai usianya. Seolah tanah itu satu-satunya teman dan penghiburnya. Sore harinya sebuah mobil menaiki jalan berdebu. Sari mengenali kendaraan itu bahkan sebelum melihat siapa pengemudinya. Itu Maya ipar perempuan Aditya dengan senyum palsu dan mata yang penuh perhitungan. Sari, sayang, teriak Maya keluar dari mobil dengan gaun mahal yang kontras dengan kesederhanaan tempat itu. Akhirnya, kutemukan kau. Ibu Lastri berhenti, mengolah tanah dan mengamati kejauhan. Matanya menyipit. Apa yang kau mau, Maya? Aku datang membawa tawaran adik kipar. Maya membuka tas mahal dan mengeluarkan sebuah map. Ibuku menyesal dengan cara kejadiannya, ingin menyelesaikan semuanya secara beradab. Beradab, Sari tertawa, tanpa humor. Dia melemparku ke jalan saat aku hamil. Itu salah paham, sayang. Maya menyodorkan kertas-kertas itu. Lihat, kami bersedia memberimu jumlah yang besar Rp per bulan selama setahun. Tapi kau harus menandatangani ini untuk melepaskan semua hak atas warisan Aditi. Sari merasa darahnya mendidih. Aditya adalah suamiku. Bayi yang ku kandung adalah anaknya. Justru karena itulah kami menawarkan uang ini. Maya tersenyum dingin. Terima atau kau tak akan dapat sesen pun. Pilihan ada padamu. Saat itulah Ibu Lastri mendekat, membersihkan tangan kotor tanahnya di celemek. Nona bilang dia tak mau. Kertas-kertasmu sekarang keluar dari propertiku. Maya memandang wanita tua itu dengan penghinaan. Dan siapa kau, nenek-nenek, teman barunya? Aku pemilik tanah ini dan kusuruh kau pergi. Oh ya, Maya tertawa. Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Keluargaku? Aku tahu persis siapa keluargamu. Potong Ibu dengan suara yang membuat Maya mundur selangkah. Aku kenal keluarga lebih lama dari yang kau bayangkan dan aku tahu persis tipe orang seperti apa kalian. Wajah Maya sedikit memucat. Apa maksudmu? Kau kenal? Aku bekerja di rumah mewah. Keluarga bertahun-tahun. Ibu menyilangkan tangannya. Aku melihat hal-hal yang lebih kalian sembunyikan. Sekarang pergi. Sebelum aku memutuskan untuk menceritakan pada tetangga apa yang ketahui. Maya meremas-remas kertas itu. Dengan marah tapi masuk ke mobil berkata. Lagi. Mobil itu turun jalan. Meninggalkan keheningan yang berat. Sari menatap Ibu Lastri dengan mata membelalak. Ibu bekerja untuk keluarga suamiku. Lastri kembali ke kebun tanpa menjawab, tapi bahunya tegang. Ibu Lastri, tolong. Aku harus tahu apa yang Ibu ketahui tentang mereka. Wanita tua itu berhenti, tapi tidak menoleh. Biarkan masa lalu. Tetap tenang, nak. Itu tak akan membawa suamimu kembali. Tapi itu bisa membantuku memahami mengapa mereka memperlakukanku seperti ini. Sari merasakan air mata kembali menggenang. Aditi mencintaiku, aku tahu dia mencintaiku. Lalu mengapa keluarganya bertindak seolah aku adalah pencari keuntungan, pembohong, pengganggu? Ibu menyelesaikan dengan kepahitan. Karena itulah yang selalu mereka lakukan. Menginjak-injak orang lalu. Membersihkan kaki di permadani. Pendengar setia, jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like dan terutama subscribe ke channel ini. Sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjut.
Malam itu Sari tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Saat ibu, Lastri tidur, ia menjelajahi rumah, mencari petunjuk. Di laci tua ruang tamu, ia menemukan foto-foto yang menguning. Hatinya hampir berhenti ketika melihat salah satu gambar. Itu adalah Aditi. Suaminya masih kecil, sekitar 8 atau 9 tahun. Berdampingan dengan seorang wanita muda yang jelas-jelas bukan Ibu Ratna. Wanita itu memiliki bentuk wajah yang sama, mata yang sama seperti Ibu Lastri. Tangan, Sari gemetar memegang foto itu. Ada gambar-gambar lain di sana. Semuanya tersembunyi di dasar laci seperti rahasia yang seharusnya tetap terpendam. Salah satunya menunjukkan wanita yang sama sedang hamil dengan senyum pemalu dan penuh harap. Apa yang kamu lakukan? Sari berbalik kaget mendapati Ibu Lastri di pintu dengan ekspresi kesakitan dan kemarahan yang bercampur. Aku seharusnya tidak mengutak-atik, tapi tidak bisa menahan diri. Lastri masuk ruangan perlahan menemukan apa yang kamu cari. Sari mengulurkan foto itu dengan tangan yang gemetar. Wanita muda di foto. Ini ibu bukan? Ibu Lastri mengambil gambar itu dengan jari-jari yang sedikit bergetar. Ia menatap wajah mudanya sendiri pada anak lelaki di sampingnya dan menutup matanya rapat-rapat. Kehidupan yang lain, orang yang lain dan anak lelaki ini. Sari hampir tidak bisa membentuk kata-kata itu, Aditi, suamiku. Keheningan yang menyusul terasa mencekik. Ibu Lastri duduk perlahan di kursi tua, memeluk erat foto itu di dadanya. Kamu tidak seharusnya berada di sini, bisik wanita tua itu. Saat kamu menyebut nama belakangmu, aku seharusnya mengusirmu. Tapi aku tidak bisa melihatmu hamil, diusir sendirian. Seperti melihat masa laluku terulang kembali. Sari duduk di lantai di kaki. Wanita tua itu merasakan bayinya menendang perutnya. Ceritakan ibu, tolong. Wanita tua itu menatap ke jendela kegelapan di luar dan mulai berbicara dengan suara yang seakan datang dari jauh. Aku berusia 19 tahun ketika bekerja di rumah mewah keluarga Kusuma. Aku seorang pembantu rumah tangga. Dibayar sedikit tapi butuh uang itu. Kakek Suma. Kakek suamimu adalah seorang pria terhormat di desa kecil. Ia memiliki istri yang sakit-sakitan yang hidup terkunci di kamarnya. Sari mendengarkan dalam diam khawatir. Interupsi apun akan membuat Ibu Lastri berhenti berbicara. Ia mulai memandangiku dengan cara yang berbeda. Awalnya aku mengabaikannya, pura-pura tidak menyadari. Tapi dia adalah majikan, memiliki kuasa, dan aku hanya seorang pembantu miskin yang tidak bisa kehilangan pekerjaan. Air mata mulai mengalir di wajah keriput Lastri. Aku mencoba melawan. Sumpah aku mencoba. Tapi dia memojokkanku suatu malam ketika semua orang tidur. Bilang kalau aku cerita ke siapapun, seluruh keluargaku akan dihancurkan. Ayahku berhutang padanya tahu. Bisa mengambil segalanya dari kami dengan sekali tanda tangan. Sari merasa dadanya sesak. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam jari-jari dingin wanita tua itu. Ketika aku tahu aku hamil, aku coba sembunyikan pakai baju longgar, bekerja, membungkuk. Tapi akhirnya tidak bisa lagi disamarkan. Lastri mengusap air matanya dengan punggung tangan. Istrinya sudah meninggal saat itu. Anak-anaknya yang sudah dewasa melihat perutku dan mengerti apa yang terjadi. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengurungku di sebuah kamar di belakang properti. Bilang saat bayinya lahir akan diberikan untuk diadopsi. Bahwa aku akan diberi uang untuk menghilang dan tidak pernah kembali. Bahwa jika aku cerita ke siapapun, mereka akan menghancurkanku. Tapi bayinya, Aditya, aku melahirkan anakku sendirian di kamar. Itu hanya dengan seorang bidan yang mereka bayar untuk tutup mulut. Suara Lastri tercekat, dia menangis saat lahir. Tangisan kuat sehat. Aku mendekapnya di pelukanku hanya beberapa menit sebelum direnggut dariku. Kini ikut menangis.
membayangkan rasa sakit ibu muda itu, yang anaknya direbut. Mereka bilang akan diberikan untuk diadopsi, memberiku amplop berisi uang, dan menyuruhku pergi. Lastri memicingkan matanya, tapi tidak diberikan untuk diadopsi. Mereka mendaftarkannya sebagai anak kakek Kusuma dengan seorang wanita yang sudah meninggal. Mereka membesarkan anak lelakiku seolah-olah itu milik mereka. Bagaimana ibu tahu? Butuh bertahun-tahun. Aku habiskan semua uang yang mereka beri untuk mencarinya. Ketika akhirnya bisa melacaknya sudah terlambat. Dia berusia 5 tahun memanggil kakek Kusuma sebagai ayah memiliki seluruh kehidupan yang dibangun di atas kebohongan itu. Lastri menatap Sari dengan mata penuh kesedihan. Bagaimana aku bisa menghancurkan itu? Bagaimana mungkin aku mendatangi seorang anak dan mengatakan semuanya adalah dusta? Jadi, ibu menjauh, aku membeli tanah ini. Dengan sisa uang itu, membangun rumah ini dan menghabiskan setiap hari dalam hidupku bertanyaannya bagaimana keadaan anakku? Apakah dia bahagia? Apakah dia merindukanku meski tak tahu aku ada? Sari memeluk wanita tua itu, merasakan tubuh rapuhnya gemetar oleh isakan yang tertahan selama puluhan tahun. Aditi adalah pria baik ibu, lembut, dermawan. Dia pasti akan senang bertemu ibu. Tapi, kita tak akan pernah tahu kan? Karena mereka merampas itu dariku dan kini mereka merampas dia darimu juga. Kedua, wanita itu tetap berpelukan dalam kegelapan ruangan sederhana itu. 2. Korban dari keluarga kejam yang sama, disatukan oleh luka yang terpisah oleh generasi. Pada hari-hari berikutnya, Sari mulai merasakan sakit aneh di perutnya. Ibu Lastri dengan pengalamannya sebagai bidan otodidak memeriksanya dengan hati-hati. Kamu mengandung anak kembar, ujar wanita tua. Itu mendengarkan detak jantung dengan stetoskop tua. 2 anak laki-laki. Sepertinya kembar. Sari mengusap perutnya. Kenapa tidak terdeteksi sebelumnya? Karena mereka tidak melihat dengan benar atau tidak mau melihat. Lastri memiliki sorot mata yang penuh tekad. 2 cucuku, aku tak akan biarkan keluarga itu menyentuh mereka sedikit pun. Tapi kabar tentang anak kembar itu bocor dan tak lama kemudian keluarga Kusuma mengetahuinya. Mayalah yang muncul lagi kali ini, ditemani seorang pria berkemeja. Sari, kita perlu bicara tentang situasimu. Maya berbicara dengan kepura-puraan. Khawatir 2 bayi adalah tanggung jawab yang sangat besar. Kamu tidak punya uang, tidak punya rumah sendiri. Aku punya atap di atas kepala dan seseorang yang peduli padaku. Itu lebih dari yang kamu dan keluargamu berikan padaku. Pria berkemeja itu melangkah maju, membuka sebuah tas. Saya Bapak Gunawan, pengacara keluarga Kusuma. Saya membawa tawaran yang saya yakini demi kepentingan terbaik semua pihak. Aku tidak tertarik. Dengarkan dulu. Dia mengeluarkan dokumen dari tas. Keluarga bersedia membesarkan bayi-bayi itu, memberi pendidikan berkualitas. Masa depan terjamin. Kamu akan menerima tunjangan seumur hidup sebesar R juta per bulan. Sari merasa mual. Kalian ingin membeli anak-anakku? Kami menawarkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka daripada yang bisa kamu berikan. Maya tersenyum dingin. Pikirkan baik-baik. 2 anak butuh banyak hal. Kamu saja hampir tak bisa mengurus dirimu sendiri. Ibu Lastrilah yang menjawab muncul dari dapur dengan sebuah amplop tua di tangannya. Menarik sekali. Kamu bicara tentang mengurus anak Maya. Apakah ibumu merawat Aditi dengan baik? Atau apakah dia hanya berpura-pura menjadi ibunya untuk menahan keluarga? Pengacara dan Maya saling bertukar pandang yang khawatir. Apa yang kau bicarakan, Nek? Lastri membuka amplop dan menyebarkan dokumen di atas meja. Aku bicara bahwa aku punya bukti di sini bahwa Aditi bukan anak dari Ratna Kusuma. Bahwa dia diarkan secara ilegal. Bahwa seluruh warisan yang dia kendalikan atas namanya didasarkan pada penipuan. Wajah Maya menjadi pucat. Kamu mengada-ada.
Aku punya akta kelahiran asli. Aku punya surat-surat yang ditulis kakek Kusuma. Sebelum berangkat mengakui kebenaran. Aku punya saksi yang bisa mengonfirmasi semuanya. Lastri menatap mereka dengan kekuatan, yang membuat si pengacara mundur. Dan, jika kalian tidak pergi dari sini, sekarang dan membiarkan menantuku dalam damai, aku akan membawa semua ini sampai seluruh desa kecil tahu. Menantu Maya hampir berteriak. Kau gila, tidak ada yang membuktikan. Lastri menunjukkan sebuah gelang. Identitas rumah sakit menguning di waktu. Gelang ini ada di pergelangan tangan anakku ketika lahir. Memiliki nomor yang sama dengan akta yang aku tunjukkan. Tes darah apun yang aku lakukan dengan bayi-bayi ini akan membuktikan bahwa aku adalah nenek mereka. Pengacara itu dengan cepat menyimpan dokumen-dokumennya. Mari kita bahas masalah ini di kantor. Kami dan kalian tidak akan membawa apa-apa. Lastri mengetakkan kakinya. Keluar dari properti saya dan jangan kembali. Dan jika kalian mencoba mengambil bayi-bayi ini dari ibu mereka, aku akan ungkap setiap kebusukan yang kulihat di rumah mewah keluarga. Selama bertahun-tahun aku bekerja di sana. Setelah mereka pergi, Sari memeluk Ibu Lastri erat-erat. Terima kasih telah melindungiku. Aku tidak akan membiarkan mereka mengulangi apa yang mereka lakukan padaku. Lastri membelai rambut perempuan muda itu. Anak-anak ini akan lahir bebas, akan tumbuh mengetahui siapa diri mereka sebenarnya. Tapi keluarga Kusuma tidak menyerah begitu mudah. Mereka mulai menyebarkan desas-desus di desa kecil. Mereka bilang Sari telah mencuri perhiasan sebelum diusir. Bahwa ibu Lastri adalah penipu yang ingin mengeruk keuntungan dari keluarga itu. Tetangga-tetangga yang sebelumnya menyapa Sari dengan ramah mulai menghindari pandangan. Di pasar obrolan berhenti saat dia masuk. Bahkan bidan desa menolak menolongnya ketika kehamilannya mulai semakin rentan. Jangan khawatir, kata ibu. Lastri menyiapkan teh penenang. Aku sendiri telah membantu puluhan anak lahir ke dunia. Aku akan merawatmu dan cucu-cucuku. Suatu malam ketika Sari sudah mengandung 8 bulan, rasa sakitnya mulai lebih awal dari yang diperkirakan. Badai mengamuk di luar membuat jalan-jalan tidak bisa dilalui. Bayi-bayinya akan datang, kata Lastri memeriksanya dengan cepat. Akan terjadi hari ini. Tapi ini terlalu awal. Kadang bayi memilih waktunya sendiri. Perempuan tua itu mengambil handuk bersih dan air hangat. Kamu akan baik-baik saja. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Proses persalinan berlangsung berjam-jam. Sari menjerit kesakitan, sementara Ibu Lastri membimbingnya dengan suara tegas dan tangan yang berpengalaman. Di luar guntur, mengguncang rumah, tapi di dalam kamar itu hanya ada perjuangan menghadirkan kehidupan ke dunia. Sedikit lagi sayang, aku sudah melihat kepala yang pertama. Dengan usaha terakhir, Sari mendorong dan mendengar tangisan paling indah di dunia. Seorang bayi kecil tapi kuat, dengan paru-paru yang kokoh. Ini anak laki-laki. Lastri menangis sambil membersihkan bayi. Itu sempurna, cantik, tapi tidak ada waktu untuk beristirahat. Bayi kedua segera menyusul. Ayo satu lagi kamu, pasti bisa. Beberapa menit kemudian, tangisan lain bergabung dengan yang pertama. 2 anak laki-laki kecil tapi sehat menangis bersebelahan. Ibu Lastri meletakkan bayi-bayi yang telah dibersihkan ke pelukan Sari dan 3 generasi itu berdiri di sana terikat oleh ikatan yang melampaui hubungan darah. Anakku tidak pernah mengenalku, bisik Lastri membelai wajah kecil salah satu bayi. Tapi kalian akan mengenalku, akan tahu siapa aku, akan tumbuh dengan cinta yang sesungguhnya. Pada hari-hari berikutnya, berita kelahiran si kembar menyebar. Keluarga Kusuma mencoba langkah terakhir. Mereka mengirim pekerja sosial dengan alasan kondisi perumahan tidak layak untuk bayi baru lahir. Tetapi tetangga-tetangga yang telah menyaksikan pengabdian Ibu Lastri
selama bertahun-tahun bersatu. Ibu Siti, yang tinggal di properti sebelah, memberikan kesaksian tentang karakter perempuan tua itu. Pak Bambang, pemilik pasar, mengakui bahwa keluarga Kusuma telah menekan seluruh desa dengan ancaman dan uang. Kami mengenal Lastri lebih dari 30 tahun, kata Ibu Siti, kepada para pekerja sosial. Dia membantu anak perempuanku lahir ketika kami tidak punya uang untuk dokter, merawat ibuku ketika sakit. Dia perempuan terhormat. Arus mulai berbalik melawan keluarga Kusuma. Orang-orang yang sebelumnya takut berbicara mulai berbagi cerita mereka sendiri tentang pelecehan dan manipulasi. Tabir penghormatan yang menyelimuti keluarga itu mulai tersingkap mengungkap kebusukan di baliknya. Suatu hari seorang pria tua muncul di properti itu. Dia mengenakan pakaian sederhana tapi matanya lembut. Ibu Lastri, saya tidak tahu apakah ibu masih ingat saya. Saya Surya dulu, bekerja di kantor catatan sipil 40 tahun yang lalu. Lastri samar-samar mengenalinya. Apa yang Bapak inginkan? Saya datang membawa sesuatu yang seharusnya saya bawa sejak lama. Dia mengeluarkan sebuah map dari jaketnya. Ketika kakekku Suma mendaftarkan anak itu, dia memaksaku untuk menyembunyikan akta aslinya. Dia bilang akan menghancurkan keluargaku jika aku tidak menuruti. Aku menyimpan salinan yang tersembunyi selama bertahun-tahun, menunggu saat yang tepat. Dia menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada Lastri. Akta kelahiran asli dengan namanya sebagai ibu tertanggal dan distempel. Kenapa sekarang? Tanya Lastri dengan suara gemetar, karena aku mendengar rumor yang mereka sebarkan tentang ibu dan aku tidak bisa lagi hidup dengan beban ini. Surya menitikkan air mata. Maafkan aku karena sudah menunggu begitu lama. Dengan dokumen itu, semuanya berubah. Bukti hukum ada di tangan Lastri, seorang pengacara dari desa kecil Terahidilan. Situasi menawarkan untuk mewakilnya. Bayaran, kita bisa membuktikan bahwa warisan seharusnya menjadi milik ibu sebagai ibu kandung. Jelas pengacara itu. Dan akibatnya milik Sari sebagai janda dan si kembar sebagai satu-satunya ahli waris langsung. Tapi Lastri menggelengkan kepala. Aku tidak mau uang mereka. Aku tidak mau apun yang ternoda dengan begitu banyak kebohongan dan kesedihan. Lalu apa yang inginkan? Aku ingin mereka meninggalkan menantuku dan cucu-cucuku dalam damai. Aku ingin mereka mengakui secara publik apa yang telah mereka lakukan. Dan aku ingin tanah ini yang kubeli dengan penderitaanku sendiri dijamin atas nama keluarga sejatiku. Proses hukum berlarut-larut selama berbulan-bulan. Ibu Ratna mencoba berargumen bahwa dia telah membesarkan Aditya dengan kasih sayang, bahwa dia pantas diakui sebagai ibu. Tapi kesaksian-kesaksian yang muncul sangat menghancurkan. Mantan pegawai rumah mewah keluarga Kusuma bercerita tentang bagaimana Aditya diperlakukan berbeda dari anak-anak lainnya. Selalu dijaga jarak, tidak pernah sepenuhnya diterima. Maya dan anak-anak kandung Ratna lainnya tanpa sengaja mengkonfirmasi bahwa selalu ada pembedaan. Pukulan terakhir datang ketika seorang mantan dokter keluarga mengakui bahwa Ratna tidak pernah hamil pada saat Aditya seharusnya dilahirkan. Bahwa semua itu adalah sandiwara yang dirancang untuk menyembunyikan kebenaran. Seluruh desa kecil mengikuti perkembangan kasus ini. Orang-orang yang sebelumnya menghakimi Lastri dan Sari kini membela mereka. Bunga dan makanan muncul di depan pintu properti. Gestur, diam dukungan dan permintaan maaf. Ibu Ratna akhirnya muncul di properti itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Dia terlihat jelas menua beban. Kebohongan membungkukkan bahunya. Lastri, katanya dengan suara serak. Bisakah kita bicara? Lastri menerimanya. Di beranda menjaga jarak. Bicaralah. Aku. Ratna ragu-ragu, hal yang jarang baginya. Aku tidak datang untuk meminta maaf. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku ingin ibu tahu bahwa aku mencoba mencintai anak itu,
mencoba menjadi ibunya. Tapi, tidak berhasil, kan? Suara Lastri tidak ada belas kasihan. Karena setiap kali melihatnya, ibu melihat apa yang dilakukan ayah mertuaku padaku, melihat aib keluarga. Dia juga menyakiti ibu, menyakiti kita semua. Tapi ibu punya pilihan. Lastri berdiri menatap mata. Ratna, ibu bisa membantuku. Ibu bisa berpihak padaku. Tapi ibu memilih melindungi nama keluarga. Ibu memilih mencuri anakku dan membuangku seperti sampah. Ratna menundukkan kepala. Dan sekarang apa yang akan ibu lakukan? Aku akan melakukan apa yang tidak pernah ibu lakukan. Aku akan melindungi keluarga sejatiku. Aku akan membesarkan cucu-cucuku dengan tahu dari mana mereka berasal tanpa rasa malu, tanpa kebohongan. Lastri menunjuk ke jalan setapak tanah. Dan ibu akan kembali ke rumah mewah ibu, yang kosong dan hidup dengan pilihan yang ibu buat. Setelah Ratna pergi, Sari menemukan Lastri menangis di dapur. Apakah ibu baik-baik saja? Seumur hidup, aku bermimpi tentang momen ini. Lastri mengusap air matanya, menatap matanya dan mengatakan semua yang kurasakan. Tapi itu tidak membawa kelegaan yang kubayangkan, hanya membawa lebih banyak kesedihan. Karena ibu memiliki hati yang baik, Ibu Lastri. Tidak seperti mereka, si kembar, Dimas, dan Fajar tumbuh sehat. Pada usia 6 bulan mereka sudah mengenal wajah nenek, buyut dan ibunya tersenyum ketika mereka mendekat. Keputusan pengadilan akhirnya keluar. Properti Lastri dijamin secara hukum sebagai miliknya, bebas dari klaim apapun. Sari menerima hak atas sebagian warisan yang ditinggalkan Aditi cukup untuk menjamin pendidikan dan masa depan anak-anaknya. Tapi yang terpenting adalah pengakuan publik. Dokumen resmi kini menunjukkan kebenaran. Lastri adalah ibu kandung Aditi. Kembar itu memiliki nenek buyut mereka yang diakui secara hukum dan resmi. Kamu tahu apa yang akan kulakukan dengan uang warisan ini? Kata Sari suatu malam menyusui bayi-bayinya. Aku akan mengubah sebagian tanah ini menjadi tempat di mana perempuan lain seperti kita bisa menemukan perlindungan. Lastri menatapnya dengan terkejut. Apa maksudmu? Sebuah ruang di mana ibu hamil yang diusir dari rumah bisa tinggal. Di mana mereka mendapat perawatan, belajar dari pengalamannya sebagai bidan, memiliki tempat aman untuk melahirkan bayi mereka. Mata Lastri kembali dipenuhi air mata, tapi kali ini penuh harapan. Kamu akan melakukan itu. Ini bukan hanya untukku, ini untuk semua perempuan yang diperlakukan seperti kita. Sari memegang tangan wanita tua itu. Dan siapa yang lebih baik untuk mengajari tentang persalinan dan perawatan daripada wanita yang telah membantu puluhan bayi lahir, termasuk anak-anakku? Dalam bulan-bulan berikutnya, properti kecil itu mulai berubah dengan uang warisan yang digunakan secara bijak. Mereka membangun 2 kamar tambahan sederhana, namun nyaman. Mereka merenovasi dapur, memperluas area umum. Perempuan pertama yang tiba adalah Anissa, baru 18 tahun, hamil 6 bulan dan diusir oleh orang tuanya saat mereka mengetahuinya. Dia datang ketakutan, tidak tahu apa yang diharapkan. Di ini kamu akan mendapatkan ketenangan, kata Lastri menunjukkan kamarnya. Dan saat bayimu lahir, kami akan berada di sisimu. Anissa menangis lega. Perasaan yang sama yang dirasakan Sari berbulan-bulan sebelumnya. Tak lama kemudian perempuan lain mengetahui tempat itu. Dewi ditinggalkan pasangannya saat dia mengetahui kehamilannya. Fitri melarikan diri dari hubungan yang kasar, masing-masing dengan kisah penderitaannya sendiri. Semua menemukan dalam Sari keluarga yang dirampas dari mereka oleh kehidupan. Ibu Lastri mengajarkan semua yang dia ketahui tentang persalinan, perawatan bayi, tanaman obat yang membantu meredakan rasa sakit. Sari mengurus bagian administratif, memastikan semuanya berjalan dengan teratur. Tetangga yang
sebelumnya bermusuhan kini mendukung proyek ini. Ibu menyumbangkan sayuran dari kebunnya. Pak Bambang dari pasar memberikan diskon untuk bahan makanan. Seluruh komunitas bergerak. Dimas dan Fajar tumbuh dalam lingkungan penuh cinta dan penerimaan. Itu dikelilingi oleh perempuan-perempuan kuat dan bayi dari segala usia. Mereka belajar sejak dini tentang belas kasihan, tentang membantu yang membutuhkan, tentang kekuatan untuk memulai kembali. Setahun setelah pengusiran Sari, properti itu tak lagi dikenali. Yang tadinya rumah terpencil dan menyedihkan kini menjadi rumah penuh kehidupan, tawa, dan harapan. Ibu Ratna tidak pernah muncul lagi. Maya dan anggota lain, keluarga Kusuma hidup terisolasi di rumah mewah. Keluarga Kusuma. Reputasi hancur oleh kebenaran yang terungkap. Banyak keluarga di desa kecil itu memutuskan hubungan dengan mereka, lelah dengan bertahun-tahun manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Terkadang aku memikirkan Aditi, kata Sari suatu sore, mengamati anak-anaknya bermain. Bagaimana jadinya jika dia di sini? Melihat semua ini, dia akan bangga. Lastri tersenyum menggendong salah satu cucunya. Anakku memiliki hati yang baik. Itulah yang memberiku kekuatan untuk bertahan selama bertahun-tahun. Ini mengetahui bahwa dia tumbuh menjadi orang baik meskipun segalanya. Apakah ibu kira dia curiga bahwa dia bukan anak Ratna? Mungkin. Lastri menggelengkan kepala. Terkadang jiwa merasakan hal-hal yang tak bisa dijelaskan pikiran. Mungkin itulah sebabnya dia memilihmu seorang gadis sederhana dan jujur daripada perempuan kaya yang ingin dipaksakan keluarganya untuknya. Sari tersenyum sedih. Dia selalu bilang, aku adalah ketenangannya. Bahwa dengan orang lain, dia harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya, tapi dia bisa menjadi dirinya sendiri. Karena kamu melihat orangnya bukan marga, Lastri menekan tangannya sama seperti dia. Melihatmu yang sebenarnya melampaui asal-usul sederhana yang mereka pandang rendah. Pendengar tersayang, jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke channel ini. Sangat membantu kami yang baru memulai sekarang. Lanjutkan. Bulan-bulan berganti menjadi tahun-tahun. Tempat perlindungan yang awalnya hanya untuk 2 atau 3 wanita harus berkembang. Sari dan Lastri dengan bantuan masyarakat membangun lebih banyak kamar, ruang bersalin yang layak, bahkan perpustakaan kecil berisi buku-buku tentang kehamilan dan perawatan anak. Dewi, wanita kedua yang tiba, memutuskan untuk tetap tinggal, bahkan setelah melahirkan bayinya, seorang gadis kecil bernama Melati, kini berusia 3 tahun dan bermain dengan Dimas dan Fajar seperti saudara kandung. Aku tidak punya tempat untuk pergi, akui Dewi ketika Sari menanyakan rencananya. Dan di sini aku merasa seperti di rumah untuk pertama kalinya dalam hidupku. Kalau begitu tinggallah, kata Sari dengan sederhana. Bantu kami merawat wanita-wanita lain yang datang. Jadilah bagian dari ini. Dewi menjadi tangan kanan. Sari mengurus bagian administrasi sementara Sari berdedikasi memberikan dukungan emosional kepada para ibu hamil. Ibu Lastri meski sudah berusia lanjut tetap menjadi jiwa tempat itu. Membawa bayi-bayi ke dunia dengan dedikasi yang sama seperti biasa. Suatu sore, seorang wanita yang berbeda muncul di pintu. Usianya sekitar 40 tahun, berpakaian rapi, mengendarai mobil mahal. Dia tidak tampak seperti profil wanita biasa yang mencari perlindungan. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Sari. Wanita itu ragu sebelum berbicara. Namaku Shinta. Aku mendengar tentang tempat ini, tentang apa yang kalian lakukan di sini. Apakah kamu hamil dan butuh bantuan? Tidak. Para wanita yang sedang mengobrol di taman anak-anak yang sedang bermain. Aku datang karena aku perlu menceritakan sesuatu tentang keluarga. Sari menjadi tegang. Silakan masuk. Duduk di dapur, Shinta menceritakan kisahnya.
Dia pernah menikah dengan sepupu Aditi Hendra Kusuma. Pernikahan itu bertahan 10 tahun sampai dia memutuskan untuk mengajukan cerai. Hendra kasar tidak secara fisik, tetapi dengan kata-kata. Dia menghancurkanku. Sedikit demi sedikit membuatku merasa bahwa aku tidak berharga. Shinta gelisah, memutar gelas airnya. Saat aku mengajukan cerai, seluruh keluarga berbalik melawanku. Mereka mencoba merebut hak asuh anak-anakku, menyebarkan kebohongan, membuatku kehilangan pekerjaan. Sama seperti yang mereka lakukan padaku, kata Sari dengan suara pelan. Lebih buruk, mereka punya koneksi kekuasaan. Mereka berhasil membuatku kehilangan hampir segalanya. Shinta menarik naas dalam-dalam. Tapi aku berjuang. Aku mendapatkan pengacara yang baik, mengumpulkan bukti-bukti pelecehan emosional dari Hendra, memenangkan hak asuh anak-anakku. Dan mengapa kamu menceritakan ini padaku? Karena ketika aku tahu kisahmu, ketika aku mendengar tentang apa yang mereka lakukan padamu dan pada Ibu Lastri, aku sadar bahwa aku perlu membantu. Shinta mengeluarkan dokumen dari tasnya. Selama proses perceraian, aku mendapatkan akses ke dokumen-dokumen keluarga, rekening bank, transaksi yang mencurigakan. Ada banyak uang yang dipindahkan dengan cara yang dipertanyakan. Sari mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Mengapa kamu memberikan ini padaku? Karena aku melihat apa yang kalian lakukan di sini. Aku melihat wanita-wanita dibantu, bayi-bayi dilahirkan dengan aman. Dan aku berpikir, jika kalian punya bukti ketidakberesan, kalian bisa menggunakannya melawan mereka. Kalian bisa membuat keadilan. Akhirnya membuat mereka bertanggung jawab. Ibu Lastri masuk ke dapur saat itu mendengar akhir percakapan. Kami tidak ingin balas dendam, kata wanita tua itu dengan tegas. Ini bukan balas dendam, minta menatapnya. Ini keadilan. Ini untuk mencegah mereka melakukan pada orang lain apa yang mereka lakukan pada kalian, padaku, pada begitu banyak orang lain. Sari menatap Lastri melihat konflik di mata wanita tua itu. Ibu Lastri, mungkin dia benar, bukan untuk kita, tapi untuk melindungi orang lain. Lastri duduk perlahan. Beban tahun-tahun terlihat jelas di pundaknya. Aku sudah menghabiskan begitu banyak waktu hanya menginginkan kedamaian, dan Anda pantas mendapatkan kedamaian. Shinta bersandar ke depan. Tapi kedamaian sejati datang ketika kita tidak perlu lagi melihat ke belakang dengan rasa takut. Ketika kita tahu mereka tak bisa lagi menyakiti siapapun. Setelah banyak perenungan, Lastri setuju. Dokumen-dokumen diserahkan kepada pihak berwenang. Sebuah penyelidikan dibuka terkait transaksi keuangan keluarga Kusuma yang mereka temukan lebih buruk dari yang dibayangkan. Penggelapan dana, amal yang seharusnya dikelola keluarga. Properti dibeli dengan dokumen palsu. Penggelapan pajak dalam skala besar. Penyelidikan berlangsung berbulan-bulan. Selama itu keluarga Kusuma mencoba segala cara untuk menutupi skandal. Mereka menawarkan suap, mengancam, menggunakan semua pengaruh yang dimiliki, tapi angin sudah berubah. Orang-orang tak lagi takut pada mereka. Saksi-saksi mulai bermunculan, masing-masing dengan cerita penyalahgunaan dan manipulasi oleh keluarga tersebut. Pengadilan berlangsung terbuka. Ibu Ratna yang sudah sangat tua harus bersaksi tentang praktik-praktik yang terjadi selama puluhan tahun. Maya ditahan karena pemalsuan dokumen. Anggota keluarga lainnya mendapat hukuman bervariasi. Rumah mewah keluarga Kusuma disita untuk membayar utang dan kompensasi. Imperium yang dibangun selama beberapa generasi runtuh dalam hitungan bulan. Sari menyaksikan persidangan menggenggam tangan Ibu Lastri. Ia tak merasakan kegembiraan atas kejatuhan mereka. Hanya kesedihan mendalam atas semua penderitaan yang tak perlu. Aditya pasti sedih melihat ini, ucapnya pelan. Pasti Lastri menggenggam tangannya, tapi dia juga akan bangga padamu. Bagaimana kamu mengubah rasa sakit menjadi bantuan bagi orang lain. Ketika semuanya berakhir, ketika keadilan
Akhirnya ditegakkan sesuatu yang tak terduga terjadi. Ibu Ratna meminta untuk mengunjungi tempat perlindungan itu. Sari tak ingin menerimanya, tapi Lastri mengiyakan. Dia sudah tua, Sari, kehilangan segalanya. Mungkin dia siap untuk akhirnya menghadapi kebenaran. Ratna datang berbeda dari terakhir kali. Tanpa supir, tanpa pakaian mahal, tanpa sikap superior. Hanya seorang wanita. Hampir 80 tahun terbungkuk oleh beban hidup. Les suaranya lemah. Aku datang untuk meminta. Bukan maaf, aku tahu tak pantas mendapatkannya, tapi aku datang untuk mengatakan bahwa kamu benar tentang segalanya. Lastri menerimanya di beranda yang sama tempat mereka terakhir berbincang. Tapi kali ini menawarkan kursi. Aku menghabiskan hidupku melindungi sebuah nama, sebuah reputasi. Ratna menatap tangannya sendiri dan pada akhirnya aku tetap kehilangan segalanya. Keluarga yang kubangun di atas kebohongan runtuh. Anak-anakku menyalahkanku, cucu-cucuku bahkan tak lagi mengunjungi. Itulah harga dari pilihan yang kita buat, kata Lastri. Tanpa kekejaman hanya menyatakan fakta. Aditi Ratna berhenti menahan air mata. Dia berbeda dari anak-anakku yang lain, lebih baik, lebih manusia. Aku mengerti kenapa dia berasal darimu, memiliki hatimu. Lastri terdiam, membiarkan yang lain berbicara. Saat dia bertemu Sari, aku marah sekali. Seorang gadis miskin tanpa keluarga ternama. Kukira dia merusak masa depannya. Ratna menatap Sari, tapi dia sungguh mencintainya. Kulihat itu di matanya dan, meski begitu aku berusaha menghancurkannya. Kenapa? Tanya Sari. Rasa sakitnya masih terasa. Kenapa tak bisa menerimaku? Karena kau adalah segalanya yang tak pernah kumiliki. Asli, berani. Ratna mengusap air matanya. Dan karena kau membuatnya bahagia dengan cara yang tak pernah bisa kulakukan, mengingatkanku setiap hari akan kegagalanku sebagai ibu. Keheningan yang menyusul terasa berat, tapi tak bermusuhan. Ada kebenaran telanjang yang diungkapkan menyakitkan tapi perlu. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Lastri. Tak tahu. Kehilangan rumah. Sebagian besar uang disita. Punya pensiun kecil cukup untuk menyewa tempat sederhana. Ratna memandang tempat perlindungan itu. Tapi aku belajar bahwa mungkin itulah yang kubutuhkan. Hidup yang sesungguhnya tanpa pretensi. Sari mengamati percakapan itu, melihat dua wanita tua yang bisa saja menjadi sahabat dalam keadaan lain, tapi ditempatkan di sisi berseberangan oleh pilihan hidup. Ada satu hal yang harus kata Lastri tiba-tiba. Ikutlah denganku. Dia membawa Ratna ke taman kecil yang telah mereka buat. Di tengahnya ada sebuah plakat sederhana bertuliskan nama Aditya. Aku membuat ini untuk mengingatnya, jelas Lastri. Anak yang tak pernah sempat ku kenal dengan sungguh-sungguh, tapi yang selalu ku kasihi. Ratna berlutut di depan plakat itu, terseduh-seduh. Maafkan aku, Aditya, karena tak menjadi ibu yang seharusnya kau dapatkan. Karena tak melindungimu sebagaimana mestinya. Lastri berlutut di sampingnya, meletakkan tangannya di bahu perempuan itu. Dia tahu kau telah berusaha dengan caramu sendiri. Aditya tidak menyimpan dendam. Dia terlalu baik untuk itu. Kedua, perempuan itu menangis bersama di depan plakat tersebut. Dua ibu yang tak sempurna meratapi seorang anak yang pergi terlalu dini. Saat mereka bangkit, Ratna memandang Lastri dengan tatapan yang berbeda. Bolehkah? Bolehkah aku berkenalan dengan cucu-cucuku? Lastri menatap Sari menyerahkan keputusan padanya. Sari berpikir sejenak. Lama. Dia teringat semua rasa sakit, semua penghinaan. Tapi dia juga teringat Aditi tentang bagaimana dia selalu bicara tentang pengampunan dan kesempatan kedua. Boleh, ujarnya. Akhirnya. Tapi sebagai tamu, anak-anak, lelaki itu akan tahu kebenaran tentang segalanya. Kami tidak akan berbohong untuk melindungi citramu. Aku tak mengharapkan yang kurang, kata Ratna dengan tulus. Dalam bulan-bulan berikutnya, Ratna
menjadi kehadiran yang sesekali di tempat perlindungan itu. Dia datang. Dengan dia membantu apa yang bisa. Bermain dengan cucu-cucunya di bawah pengawasan. Tak pernah dia mencoba memaksakan otoritas atau membuat tuntutan. Si kembar memanggilnya nenek, Ratna. Tapi Lastrilah yang mereka datangi untuk dipeluk yang mereka minta. Gendongan yang membuat mereka tertawa dengan cerita-cerita. Aku tidak cemburu, kata Ratna kepada Lastri suatu hari menyaksikan anak-anak. Lelaki itu melekat pada sang nenek. Buyut, kau pantas mendapatkan cinta. Itu. Aku hanya bersyukur mendapat kesempatan kedua untuk berbuat lebih baik. Meski hanya sebagai penonton, tempat perlindungan itu terus berkembang. Anissa, gadis pertama yang datang dalam keadaan hamil menyelesaikan kursus teknis keperawatan dan kembali untuk membantu persalinan. Dewi lulus dari pendidikan dan memulai sebuah sekolah kecil untuk anak-anak yang tinggal di sana. Sari dengan pengalaman yang terkumpul mulai memberikan ceramah di kota-kota lain tentang penerimaan bagi ibu hamil yang rentan. Tempat perlindungan lain mulai bermunculan, terinspirasi oleh model yang mereka ciptakan. Ibu Lastri meski telah berusia lebih dari 75 tahun terus membawa bayi-bayi ke dunia. Setiap kelahiran adalah sebuah perayaan, sebuah kesempatan baru untuk memperbaiki apa yang salah dilakukan padanya puluhan tahun lalu. Dimas dan Fajar tumbuh besar mendengar kisah keluarga mereka. Mereka tahu tentang nenek buyut yang diperlakukan tidak adil, tentang ayah yang tak pernah tahu asal-usulnya yang sebenarnya, tentang ibu yang diusir saat hamil, tapi tak pernah menyerah. Kalau sudah besar, aku mau membantu orang-orang seperti yang dilakukan nenek Lastri, kata Dimas suatu hari di usianya yang kelima. Dan aku ingin jadi pengacara untuk membela orang-orang seperti ibu kita, tambah Fajar. Lastri memeluk kedua cucunya itu, merasakan dada yang penuh dengan cinta yang pernah dia pikir tak akan pernah dikenalnya. Kalian akan melakukan apa yang hati kalian perintahkan, katanya. Tapi kalian sudah membuat hatiku bahagia, hanya dengan keberadaan kalian. 5 tahun setelah pengusiran Sari, tempat perlindungan itu merayakan hari jadinya. Lebih dari 50 perempuan telah melewati tempat itu. Masing-masing membawa tidak hanya bayi yang sehat, tetapi juga harapan yang diperbarui dan kekuatan untuk memulai kembali. Seluruh komunitas ikut serta dalam pesta itu. Ada musik, makanan, anak-anak berlarian ke segala arah. Bahkan beberapa perempuan yang pernah dibantu dulu kembali berkunjung, menunjukkan bagaimana hidup mereka telah berubah. Ibu Siti membawa kue yang sangat besar. Pak Bambang menyumbangkan minuman dan camilan. Bahkan, wali kota-kota pun muncul mengakui secara publik pentingnya pekerjaan yang dilakukan di sana. Aku ingin mengangkat gelas, kata Sari, mengangkat cangkirnya untuk Ibu Lastri, yang menerimaku ketika tak ada orang lain yang mau yang mengubah rasa sakitnya sendiri menjadi perawatan bagi begitu banyak orang lain yang mengajariku bahwa keluarga bukan hanya soal darah, tapi pilihan adalah cinta, adalah hadir di saat-saat sulit semua. Mengangkat cangkir mereka bertepuk tangan untuk wanita tua itu yang memerah karena haru. Dan aku ingin bersulang, kata Lastri, menyeka air matanya. Untuk Sari yang datang ke sini hancur dan berhasil tidak hanya bangkit kembali, tetapi menciptakan sesuatu yang indah dari semua ini. Sungguh suatu kehormatan anak. Saya menjadi ibu yang luar biasa seperti dirinya yang telah memberiku keluarga yang selalu aku impikan. Keduanya berpelukan dikelilingi oleh semua perempuan dan anak-anak yang telah disentuh hidup mereka. Ini adalah keluarga yang tidak tradisional. Dijahit dari potongan-potongan kisah yang menyakitkan. Tetapi mungkin justru karena itulah mereka begitu kuat. Ratna berada di sudut mengamati semuanya dengan diam. Sari melihatnya dan secara spontan menghampirinya. Terima kasih sudah datang. Ratna tampak terkejut. Terima kasih sudah mengizinkanku datang, sudah memberiku kesempatan ini untuk
untuk berdamai dengan masa lalu meskipun sudah terlambat. Tidak pernah terlambat untuk mencoba melakukan hal yang benar, kata S. Kamu sendiri membuktikannya. Malam itu ketika semua orang sudah pulang dan anak-anak tidur, Sari dan Lastriuk di beranda seperti yang sering mereka lakukan. Lelah, tanya Sari. Bahagia, koreksi Lastri? Sangat bahagia. Sampai tidak bisa dijelaskan. Siapa sangka ya, di hari hujan itu ketika aku datang ke sini putus asa. Aku tahu, sesuatu akan berubah Ri. Tidak tahu apa tapi aku merasakannya. Saat kamu menyebut nama keluargamu, jantungku hampir berhenti. Seolah takdir memutuskan memberiku kesempatan kedua dan memberiku sebuah keluarga, kata Sari. Bukan hanya kamu, tapi semua perempuan yang pernah lewat sini, Dewi, Anissa, semua mereka, kami keluarga yang aneh, tapi kami adalah keluarga. Lastri memegang tangan perempuan muda. Itu. Aditi memilih dengan baik ketika memilihmu. Dia tahu mengenali apa yang tulus. Mungkin karena sepanjang hidupnya, dikelilingi kepalsuan dia belajar menghargai apa yang asli. Menurutmu dia tahu? Dimanapun dia berada, menurutmu, dia tahu tentang semua ini. Aku yakin, kata Lastri dengan keyakinan dan dia bangga. Bangga padamu, pada anak-anak, pada apa yang kita bangun di sini. Tahun-tahun terus berlalu. Dimas dan Fajar tumbuh kuat dan penuh tekad. Dimas lulus sebagai dokter, berspesialisasi di bidang kebidanan, bertekad melanjutkan pekerjaan nenek buyutnya. Fajar menjadi pengacara, membela secara cuma-cuma perempuan dalam situasi rentan. Tempat perlindungan itu perlu diperluas sekali lagi. Kini kapasitasnya untuk 20 perempuan sekaligus dengan tim profesional terlatih. Tapi Ibu Lastri tetap menjadi jiwa tempat itu. Bahkan, ketika usianya sudah tidak memungkinkannya membawa bayi ke dunia sendirian, Dewi menikah dengan seorang guru dari desa kecil dan memiliki 2 anak lagi, tetapi tetap tinggal dekat tempat perlindungan membantu kapanpun bisa. Anissa menjadi bidan resmi bekerja bahu-membahu dengan selama bertahun-tahun. Sari tidak pernah menikah lagi. Dia mengatakan Aditi adalah cinta sejatinya. Dan sekarang gairahnya adalah pekerjaan yang mereka lakukan di sana. Dia membagi waktunya antara tempat perlindungan dan memberikan ceramah menginspirasi komunitas lain untuk menciptakan ruang serupa. Ratna menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di sebuah apartemen sederhana mengunjungi cucu-cucunya. Setiap minggu, dia tidak pernah mendapatkan kembali status atau uang yang pernah dimilikinya, tetapi mengaku lebih bahagia seperti ini. Dia menghabiskan bulan-bulan terakhir hidupnya dikelilingi Lastri Sari. Dan para cucu akhirnya merasakan bagaimana memiliki keluarga yang sesungguhnya. Saat dia pergi, Lastrilah yang memegang tangannya. Terima kasih sudah memaafkanku, bisik Ratna. Terima kasih. Sudah akhirnya melihat kebenaran, jawab Lastri. Pemakaman Ratna sederhana tetapi penuh orang. Orang-orang dari komunitas yang melihatnya berubah dalam beberapa tahun terakhir yang menyaksikan transformasinya dari perempuan sombong dan kejam menjadi seseorang yang rendah hati dan menyesal. Dia tidak sempurna, kata Saridi. Pemakaman. Dia melakukan kesalahan yang mengerikan, tapi pada akhirnya dia memiliki keberanian untuk mengakuinya, untuk mencoba berubah. Dan itu juga patut diingat. Ibu Lastri hampir berusia 70 tahun, ketika akhirnya harus berhenti bekerja aktif di tempat perlindungan. Tangannya gemetar terlalu hebat. Penglihatannya tidak lagi sama. Namun dia tetap menjadi penasihat spiritual bagi semua perempuan yang datang. Ibu Lastri, kata seorang ibu hamil muda suatu hari, bagaimana ibu bisa memaafkan setelah semua yang mereka lakukan? Perempuan tua itu berpikir sejenak lama, tidak sekaligus. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Setiap kali saya membantu seorang perempuan, setiap kali melihat bayi lahir sehat, rasanya seperti menyembuhkan sedikit luka dalam diri saya. Dia membelai perut perempuan muda.
Itu. Dan saya sadar jika saya terperangkap dalam kemarahan, mereka akan terus menyakiti saya meski tak ada di dekat saya. Memaafkan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar bebas, tapi tidak melupakan. Tidak pernah. Lastri menggelingkan kepala dan kita tidak boleh melupakan kenangan akan rasa sakit itu berguna untuk mengingatkan agar tidak melakukan hal yang sama pada orang lain. Berguna untuk membuat kita tetap waspada melindungi yang rentan. Tapi itu tak boleh mendefinisikan kita. Tak boleh menjadi seluruh diri kita. Pendengar tersayang, jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke saluran ini. Sangat membantu bagi kami yang baru memulai. Sekarang lanjut. Di hari yang istimewa, Dimas membawa kejutan. Dia telah lulus sebagai dokter dan memperkenalkan proyek akhirnya pada keluarga, sebuah pusat medis khusus, kehamilan risiko tinggi, yang akan bekerja sama dengan tempat penampungan. Nenek Lastri, katanya berlutut di samping kursi tempat sang nenek beristirahat. Saya belajar segalanya dari ibu. Sekarang saya ingin menggunakan pengetahuan itu untuk membantu lebih banyak orang agar tak ada perempuan lagi yang harus mengalami apa yang ibu dan ibuku alami. Lastri membelai wajah cucunya dengan tangan bergetar. Ayahmu pasti sangat bangga. Seperti betapa bangganya saya pada ibu, sambung Dimas. Karena tak pernah menyerah, karena mengubah penderitaan menjadi cinta. Fajar juga punya kabar baru. Dia berhasil membentuk jaringan pengacara sukarela yang membantu perempuan dalam situasi rentan secara keluarga. Kita tak akan membiarkan ada Sari lain yang diusir tanpa perlawanan, katanya. Dengan tegas, kita tak akan izinkan keluarga menyalahgunakan kekuasaan mereka terhadap yang lebih lemah. Sari memandangi anak-anaknya yang telah dewasa dengan kebanggaan yang membuat dadanya sesak. Kalianlah yang dunia butuhkan, katanya. Laki-laki yang menghormati perempuan, yang memahami perjuangan mereka, yang menggunakan posisi mereka untuk menolong bukan menguasai. Kami belajar dari yang terbaik, kata Dimas memeluk ibu dan buyutnya. Tahun-tahun membawa perubahan. Lahan kecil di pedesaan yang dulu menjadi tempat perlindungan Lastri kini telah menjadi kompleks lengkap. Tempat penampungan, pusat medis, sekolah, perpustakaan. Puluhan orang bekerja di sana, tetapi intinya tetap sama, menerima mereka yang membutuhkan. Lebih dari 1.000 perempuan telah melewati tempat itu. Masing-masing membawa bukan hanya bayi yang sehat, tetapi juga alat untuk membangun kembali hidup mereka. Banyak yang kembali berkunjung membawa anak-anak mereka yang telah tumbuh besar menunjukkan betapa mereka telah berkembang. Lihatlah, kata salah satunya, memperkenalkan seorang gadis kecil berusia 10 tahun. Ini melati lahir di sini dengan bantuan Ibu Lastri. Sekarang dia murid terbaik di sekolahnya. Lastri membelai wajah gadis kecil itu. Teringat hari ketika dia membantu ibu yang putus asa itu. Cantik seperti ibunya, kata perempuan tua itu. Dan pasti kuat juga. Sangat kuat, konfirmasi sang ibu dengan bangga. Dan ketika besar nanti dia ingin jadi dokter, katanya ingin membantu perempuan. Seperti ibu membantu saya. Kisah-kisah seperti ini terus berulang. Anak-anak yang lahir di sana tumbuh terinspirasi oleh teladan yang mereka saksikan. Banyak yang kembali sebagai relawan, menutup lingkaran belas kasih dan pertolongan. Pada suatu sore yang tenang, Ibu Lastri meminta Sari membawanya ke taman tempat plakat peringatan untuk Aditi berada. Ada hal penting yang ingin dia katakan. Kau tahu, Sari, saya pernah menghabiskan waktu lama dengan kemarahan. Marah pada kakek Kusuma yang melecehkan saya. Marah pada keluarga yang mencuri anak saya. Marah pada dunia yang mengizinkan semua ini. Ibu berhak untuk marah. Memang. Tapi, sekarang aku sadar kemarahan itu akan menghancurkanku jika biar terus. Lastri menyentuh plakat dengan jari-jari yang rapuh. Aditi dimanapun dia berada, perlu tahu bahwa akhirnya aku telah
menemukan kedamaian bahwa aku telah menemukan keluargaku. Bahwa hidupku punya tujuan. Hidupmu punya banyak tujuan. Ibu Lastriatlah. Berapa banyak hidup yang telah Ibu sentuh dan itu semua berkat kamu. Lastri menggenggam tangan. Jika kamu tidak mengetuk pintuku hari itu, aku akan hidup dan pergi sendirian tanpa pernah mengetahui arti keluarga yang sebenarnya. Kamu menyelamatkanku sama seperti aku menyelamatkanmu. Keduanya tetap di sana berpegangan tangan. 2. Generasi yang dipersatukan oleh keadaan, yang bisa saja menghancurkan keduanya, tetapi malah menciptakan sesuatu yang indah. Beberapa tahun lagi berlalu, Lastriulai membutuhkan perawatan terus-menerus. 1. Sari menyewa seorang perawat, tetapi dialah yang menghabiskan sebagian besar waktunya di samping wanita tua itu. Tidak perlu terus menemaniku di sini, gerutu Lastri. Banyak sekali pekerjaan di luar sana. Pekerjaan bisa menunggu. Ibu tidak? Sari merapikan. Bantol-bantol. Ibu menghabiskan bertahun-tahun merawatku anak-anak ratusan perempuan. Sekarang giliranku merawat ibu. Pada suatu pagi di musim semi, dengan matahari masuk melalui jendela dan burung-burung berkicau di luar. Lastri bangun lebih lemah dari biasanya. Dia minta bertemu dengan cucu-cucunya. Dimas dan Fajar segera datang duduk di samping tempat tidur buyut mereka. Anak-anakku, katanya dengan suara lemah, namun mata berbinar. Nenek tua sangat bahagia. Jangan bicara seperti itu. Dimas menggenggam tangannya. Masih ada banyak waktu ke depan. Mungkin tidak. Lastri tersenyum. Tapi yang penting adalah aku tidak punya penyesalan. Aku telah menjalani hidup yang penuh. Aku mengenal kalian. Aku melihat kebaikan yang bisa kalian lakukan di dunia. Kami akan melanjutkan misi janji kami akan menjaga tempat perlindungan ini. Kami akan membantu yang membutuhkan. Seperti yang Ibu ajarkan pada kami. Dan kalian akan mencintai keluarga kalian sendiri ketika kalian memilikinya. Lastri menatap, mereka satu persatu kalian akan menjadi ayah yang hadir, pasangan yang saling menghormati. Kalian akan memutus siklus penderitaan yang ada di keluarga kita. Selama beberapa generasi. Dewi Anissa dan beberapa perempuan lain yang dibantu Lastri selama bertahun-tahun datang, berkunjung. Masing-masing membawa kenangan, kata-kata terima kasih, sebuah cerita tentang bagaimana Ibu Lastri mengubah hidup mereka. Ibu bukan hanya bidan bagi bayi-bayi, kata Anissa, ibu adalah bidan bagi mimpi. Ibu membantu kami terlahir kembali untuk memiliki keberanian memulai lagi. Lastri mendengarkan semuanya dengan mata penuh air mata. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih telah memberiku tujuan, telah menunjukkan padaku bahwa hidup tidak sia-sia. Malam itu dikelilingi oleh seluruh keluarga pilihannya, Ibu Lastri menutup matanya untuk terakhir kalinya. Dia pergi dengan damai, menggenggam tangan Sari dengan cucu-cucu di kaki ranjang, mengetahui bahwa dia meninggalkan warisan cinta yang akan berlanjut selama beberapa generasi. Pemakamannya sangat besar. Ratusan orang datang memberikan penghormatan terakhir. Perempuan-perempuan yang dibantunya, bayi-bayi yang diantarnya ke dunia kini, dewasa dengan keluarga mereka sendiri. Gereja kecil di desa kecil itu tidak dapat menampung semua orang. Sari menyampaikan pidato utama dengan suara tercekat namun tegas. Ibu Lastri lebih dari seorang ibu mertua, lebih dari seorang teman. Dia adalah ibu yang kupilih, nenek yang pantas untuk anak-anakku. Dia mengajariku bahwa keluarga tidak ditentukan oleh nama, belakang atau peran resmi. Keluarga adalah mereka yang tetap bertahan ketika segalanya runtuh, yang memelukmu ketika dunia mengusirmu, yang mengubah rasa sakitmu menjadi kekuatan. Dia berhenti, sejenak menatap semua perempuan yang hadir. Tempat perlindungan ini akan terus berjalan. Pekerjaan yang dia mulai akan berlanjut. Karena Ibu Lastri tidak hanya meninggalkan kita sebuah tempat
fisik. Dia meninggalkan kita sebuah filosofi hidup. Jangan pernah menyerah pada mereka yang membutuhkan. Selalu berikan kesempatan kedua. Selalu pilih cinta daripada kepahitan. Dimas dan Fajar menggenggam tangan ibu mereka. Ketiganya bersatu dalam kesedihan, tetapi juga dalam tekad mereka untuk menghormati ingatan akan Lastri. Pada bulan-bulan berikutnya, tempat perlindungan itu mengalami perubahan. Mereka menciptakan sayap Lastri yang dikhususkan untuk persalinan berisiko tinggi. Dimas memimpin tim medis, menggunakan semua yang dipelajarinya. Dari nenek buyut digabungkan dengan pendidikannya secara akademis. Fajar mendirikan dana hukum atas nama Lastri, menawarkan bantuan hukum gratis bagi perempuan yang memperjuangkan hak-haknya. Banyak yang berhasil keluar dari hubungan penuh kekerasan. Yang lain berhasil mendapatkan hak asuh anaknya. Beberapa bahkan berhasil mendapatkan kembali harta yang dicuri dari mereka. Sari menulis sebuah buku yang menceritakan kisah Lastri, kisahnya sendiri, dan kisah puluhan perempuan yang pernah melalui tempat perlindungan itu. Buku itu menjadi sukses bukan karena sensasional, tetapi karena kejujurannya. Menyentuh hati karena menceritakan kebenaran yang menyakitkan. Namun juga penuh harapan. Sebagian keuntungan buku diinvestasikan ke tempat perlindungan. Lebih banyak kamar dibangun. Lebih banyak profesional direkrut. Namun, layanannya tetap gratis, mempertahankan filosofi Lastri untuk tidak pernah menolak bantuan bagi yang membutuhkan. 1 dekade setelah kepergian Lastri, tempat perlindungan itu merayakan 20 tahun keberadaannya. Lebih dari 2000 bayi telah lahir di sana. Tak terhitung hidup yang telah berubah. Dimas dan Fajar kini telah menikah dan memiliki anak sendiri, tetap setia pada pekerjaan itu. Anak-anak mereka tumbuh, berlarian di ladang yang sama, tempat mereka dulu bermain, mendengar cerita yang sama tentang nenek buyut Lastri dan keberanian nenek Sari. Ibu, kata Putri Dimas suatu hari sambil memandang foto lama. Ceritakan lagi kisah bagaimana nenek Sari sampai di sini. Dan Sari kini beruban. Namun matanya masih berbinar. Menceritakan sekali lagi kisahnya tentang bagaimana dia tiba dengan putus asa pada suatu sore yang hujan. Tentang bagaimana seorang nenek yang awalnya curiga memberinya tempat berlindung, tentang bagaimana mereka mengetahui bahwa mereka adalah keluarga dengan cara yang tak terduga. Dan apakah mereka hidup bahagia selamanya? Tanya gadis kecil itu. Sari tersenyum. Kami hidup dengan angan, dengan perjuangan, dengan masa-masa sulit. Tapi ya kami hidup bahagia karena kami memilih setiap hari untuk menjadi sebuah keluarga, saling menjaga, mengubah rasa sakit menjadi cinta. Dan itu, sayangku, adalah satu-satunya hal yang benar-benar penting. Properti yang suatu hari menjadi perlindungan bagi seorang perempuan kesepian dan pahit itu kini adalah rumah harapan bagi ratusan orang. Sang nenek yang suatu hari kehilangan segalanya itu pada akhirnya menemukan lebih dari yang pernah dia impikan. Dan sang janda yang diusir saat hamil itu menemukan bahwa terkadang akhir yang paling indah datang menyamar sebagai awal yang paling menyakitkan. Matahari terbenam di atas pegunungan menyinari cahaya keemasan pada rumah batu itu, pada taman-taman yang berbunga, pada anak-anak yang sedang bermain. Dan pada saat itu kehadiran Lastri dapat dirasakan tersenyum pada semua yang telah diciptakan oleh keberanian dan cintanya. Akhir cerita, ini adalah kisah fiksi yang dibuat untuk menyentuh hati kita. Sekarang ceritakan kepada kami pendapat Anda. Tuliskan dari mana Anda mendengarkan kami dan bagikan pendapat jujur Anda. Menurut Anda, apakah Lastri membuat pilihan yang tepat dengan menerima Sari? Tinggalkan komentar Anda. Dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran ini untuk lebih banyak kisah mengharukan. Ya.